Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alsya Makfira dengan NIM A221-23054. Di sini saya sebagai pemateri pertama yang akan membahas mengenai langkah-langkah mekanisme regulasi operon triptofan. Sebelum kita masuk di langkah-langkah mekanisme regulasi operon triptofan, kita harus mengetahui apa itu operon triptofan. Nah, operon triptofan adalah kumpulan gen pada bakteri yang mengatur pembentukan triptofan, di mana saat triptofan banyak, gen-gen ini akan dimatikan, dan saat triptofan sedikit, gen-gen ini diaktifkan untuk membuat triptofan. Sistem ini membantu bakteri menghemat energi. Selanjutnya, kita akan masuk di langkah-langkahnya, yaitu langkah pertama saat triptofan tidak tersedia atau operon aktif. Ketika sel bakteri kekurangan triptofan, gen pengatur yang disebut TRPR tetap membuat protein represor, tetapi dalam keadaan tidak aktif. Represor yang tidak aktif ini tidak bisa menempel ke operator atau bagian DNA yang mengontrol akses ke gen. Karena operator tetap terbuka, RNA polimerase bisa menempel ke promotor dan bergerak melewati operator yang menyalin gen-gen pembuat enzim. Gen yang disalin adalah TRPE, TRPD, TRPC, TRPB, dan TRPA. Hasil salinan ini berupa mRNA yang kemudian diterjemahkan menjadi enzim-enzim yang diperlukan untuk membuat triptofan. Dengan kata lain, saat triptofan belum ada, operon menyala supaya bakteri bisa memproduksi sendiri zat yang dibutuhkan. Baiklah, saya Najma Isrina Sifa dengan NIM A22123. Di sini saya akan melanjutkan langkah-langkah mekanisme regulasi operon triptofan, yaitu pada langkah kedua, saat triptofan tersedia, operon tidak aktif atau depresi. Ketika jumlah triptofan di dalam sel sudah cukup, triptofan akan berikatan dengan represor yang awalnya tidak aktif. Ikatan ini membuat represor berubah menjadi aktif. Represor yang sudah aktif kemudian menempel ke operator, menutup jalur RNA polimerase. Akibatnya RNA polimerase tidak bisa lewat untuk menyalin gen-gen pembuat enzim. Karena gen tidak disalin, tidak ada enzim baru yang diproduksi, sehingga proses pembuatan triptofan berhenti. Ini adalah cara sel menghemat energi. Kalau triptofan sudah cukup, tidak perlu membuat lagi. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke langkah yang ketiga. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Reski Wahyu Agustina dengan NIM A221-23077. Nah, untuk langkah yang ketiga, yaitu pengaturan tambahan melalui atenuasi atau yang biasa disebut dengan rem otomatis. Nah, selain diatur oleh represor, operon triptofan juga punya pengaturan tambahan yang disebut dengan atenuasi, di mana mekanisme ini terjadi di bagian awal mRNA yang disebut dengan leader sequence atau TRPL. Nah, bagian ini bisa membentuk lipatan seperti jepit rambut atau hairpin yang memengaruhi apakah RNA polimerase akan berhenti atau terus menyalin. Nah, kalau triptofan cukup banyak, maka ribosom akan bergerak cepat melalui dua codon triptofan di leader sequence. Hal inilah yang menyebabkan terbentuknya struktur hairpin yang berfungsi sebagai tanda berhenti atau yang biasa disebut dengan terminator. Sehingga RNA polimerase akan berhenti menyalin sebelum gen-gen utama akan disalin. Nah, tetapi kalau triptofan sedikit, maka ribosom akan tersendat atau berhenti sebentar di codon triptofan karena triptofan akan kurang. Nah, inilah yang biasa menyebabkan terbentuknya struktur lain atau biasa disebut dengan anti-terminator yang membiarkan RNA polimerase terus menyalin gen-gen pembuat enzim. Nah, dengan begitu, atenuasi bertindak seperti rem tambahan yang memastikan produksi enzim hanya benar-benar berlangsung saat benar-benar diperlukan. Mungkin sekian saja dari kami, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.